Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada petang atau malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang terbaik, yaitu masjid, tepatnya di Masjid Darul Ilmi, Perumahan Pondok Indah Permengentan. Juga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis yang dimuliakan, yaitu majelis ilmu. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini kelak kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga Firdaus. Amin, Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, memberkahi, menjaga dan melindungi kita semuanya dimanapun berada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih kepada bil khusus takmir Masjid Darul Ilmi, pada umumnya jamaah yang telah kemudian kesekian kalinya mengundang kami dari binaan Gilingan Mengaji. Dan alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan 10 karakter pribadi muslim yang sejati. 10 karakter pribadi muslim yang sejati. Ini utamanya teman-teman yang masih muda dan mudi, ya. Kalau remaja apa ya? Remaji itu ya. Untuk bisa kemudian berusaha sekuatnya, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa 10 karakter ini atau 10 kepribadian ini ada pada diri kita, ya. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang ngeri sekali, pergaulan bebas. Makanya saya, Ustadz Aziz, senang banget kalian bisa berada di keluarga Gilingan Mengaji dan kemudian mau mendatangi majelis, mau kemudian ngaji, ya, mau kemudian dekat ke masjid, mau kemudian dekat ke para ustadz, ya. Karena ini keselamatan di akhir zaman, Pak. Keselamatan di akhir zaman itu di situ. Pokoknya generasi itu dekat dengan masjid, dekat dengan ustadz, dekat dengan ilmu, maka insya Allah selamatlah masa depannya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 karakter atau kepribadian muslim sejati yang ingin kami sampaikan adalah sebagaimana menurut dari Hasan Al-Banna dalam Risalah Ta'lim, ya. Yang pertama, karakter pribadi muslim sejati yang pertama adalah salimul aqidah. Bersihnya akidah, lurusnya akidah, terhindar dari kesyirikan, hanya
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, meyakini bahwasanya Allah Tuhan, satu-satunya Tuhan, ya, yang berhak diibadahi dengan benar. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kepribadian yang pertama, karakter yang pertama, salimul akidah, bersihnya akidah, ya. Maka kita kumpulkan nih para pemuda, kita kumpulkan para remaja ini dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan akidahnya, Pak. Ya, dalam rangka menyelamatkan akidahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, nanti kan ada kisahnya Ashabul Kahfi, ada kisahnya beberapa orang pemuda yang dia menyelamatkan akidahnya dari kesyirikan. Akhirnya yang dilakukan apa? Uzlah. Beberapa orang pemuda ini nyari tempat, keluar dari kampungnya dan kemudian cari tempat untuk menyelamatkan akidahnya, sebab warga atau masyarakat yang ada di kampungnya kala itu mereka sudah mulai marak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda Al-Kahfi ini, Ashabul Kahfi ini, mereka keluar dari kampung itu dan mereka menyendiri dalam rangka menyelamatkan akidahnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa pemuda itu? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ini pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, dan Allah berikan petunjuk kepada mereka. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepribadian yang pertama, karakter yang pertama, muslim sejati itu akidahnya harus bersih, mengesahkan Allah, qul huwallahu ahad, Allahus somad, Allah tempat bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya beribadah kepada Allah, meminta pun juga hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, membersihkan agama supaya tidak ada tuhan-tuhan yang lain, yang disembah ya cuman Allah. Ibadah kita persembahkan ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatnya, sembelihannya, hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka para ahlil kitab, mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di neraka jahanam, khalidina fiha, mereka berada di dalamnya itu kekal. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka ini seburuk-buruknya makhluk, ya. Maka Allah pengen, Allah yang kasih nikmat kepada kita, Allah yang kasih rizki kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah jamin kehidupan kita, Pak. Dan Allah minta tauhidkan Allah, esahkan Allah, sembahlah hanya Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Sebab kita ini, fasilitas hidup kita di dunia ini semua yang ngasih Allah. Maka Allah nggak mau diduakan, Pak.
Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amna wa hum muhtadun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang beriman itu tidak mungkin mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, tidak mungkin. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang beriman mencampur adukkan keimanannya dan kesyirikan, tidak mungkin. Contohnya apa, Pak? Mereka orang-orang jahiliyah, mereka yang menyembah berhala, itu kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, man khalaqas samawati wal ard, mereka akan menjawab Allah, Pak. Tetapi ternyata pada kenyataannya mereka beribadah juga kepada selain Allah. Jadi di satu sisi mereka mengimani bahwasanya Allah ini Rabbul Alamin, tetapi di sisi yang lain mereka beribadah juga kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada patung, mereka menyembah berhala, mereka memintanya juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan. Makanya coba tanya orang-orang yang nyembah berhala. Semua orang yang nyembah berhala itu kalau ditanya janjane Allah itu ada ndak, mereka selalu akan mengatakan Allah itu ada, Pak. Dan mereka meyakini, mengimani bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini Allah. Tetapi kan masalahnya mereka nyembah berhala, Pak. Mereka nyembah patung, mereka punya Tuhan selain Allah. Mereka meyakini Allah ada, iya. Allah menciptakan alam semesta, iya. Yang jadi masalah mereka juga beribadah atau mereka juga punya Tuhan selain Allah, dan itu mereka bikin sendiri. Maka tegas Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yang namanya orang-orang beriman itu yang tidak mungkin mencampur adukkan keimanannya dan kesyirikan. Tidak mungkin. Kalau memang dia beriman kepada Allah, maka totalitasnya tadi, la ma'buda bihaqqin illallah, dia tidak hanya menyembah kepada Allah, ngabdi kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, dan menghilangkan Tuhan-Tuhan, ilah-ilah selain Allah, hilangkan. Walaupun nyawa jadi taruhannya, walaupun harta jadi taruhannya, sebagaimana para sahabat dulu disuruh murtad tidak mau, disuruh keluar dari Islam tidak mau, walaupun sampai Bilal bin Rabah itu sampai disiksa, sampai dipanggang di atas padang pasir yang panas, perutnya ditindih batu yang besar. Bilal, ayo murtad, nek murtad tak selamat nih. Tapi Bilal bin Rabah tetap mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, tetap mengesahkan Allah, tidak mau keluar dari Islam. Ada yang badannya digergaji jadi dua, disuruh murtad tidak mau, tetap tauhid, mempertahankan akidahnya, digergaji, disiksa, Pak. Ada yang tangannya ditarik kuda sampai putus, ada yang diseret kuda sampai mati, ada yang ditusuk pakai tombak dari depan tembus belakang, disuruh murtad tapi tidak mau, menyelamatkan akidahnya, tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kepribadian yang kokoh, yaitu salimul aqidah. Insyaallah. Apalagi yang namanya teman-teman ini jamaah rumahnya kan di Gilingan, Pak. Salah satu tempat yang rawan. Rawan apa? Rawan akidah. Ya. Di mana mereka ini akan selalu diintai, akan selalu dijadikan sebagai target supaya mereka itu nanti keluar dari Islamnya.
diiming-imingi sembako, diiming-imingi uang, diiming-imingi hadiah, diiming-imingi beasiswa pendidikan, di sekolah ke, dikai uang dan sebagainya, Pak. Ini salah satunya gilingan ini ya, rawan akidah sekali. Nah, maka alhamdulillah, kita kumpul berada di keluarga gilingan mengaji, kemudian ngaji, kemudian dari situlah ini dalam rangka untuk mengokohkan akidah. Ya. Mengokohkan akidah. Lho nek mereka hidupnya di pondok aman, Pak ya. Hidupnya di pondok niku wis ibadahe jelas, Qur'ane wis jelas, ya, solehe wis jelas. Nah, dakwah yang paling susah itu malah di masyarakat ini, Pak. Abangan gini, Pak. Di komunitas marginal ini yang luar biasa terasa beratnya sekali. Ya. Karena kalau di pondok lingkungannya otomatis lingkungan santri ya. Kalau di kampung ya lingkungannya lingkungan wong mendem, wong main, wong macam-macam ya. Nah, ini yang kemudian lebih rawan. Makanya di Muhammadiyah sekalipun kemarin muktamar di Muhammadiyah sudah dibahas di pimpinan pusat sampai ke bawahnya. Sekarang Muhammadiyah pun juga ada namanya dakwah komunitas. Salah satu dakwah komunitas yang sangat untuk kemudian diperhatikan adalah komunitas marginal. Sebab apa? Ya memang komunitas itu yang sangat membutuhkan dakwah, Pak. Komunitas marginal, Pak. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karakter pribadi muslim yang sejati adalah sahihul ibadah, ngibadah yang benar. Nah, ya, ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu yang bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wala tabtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan janganlah kamu membatalkan atau merusak amalmu. Maksudnya bagaimana? Ibadah yang benar itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah kok bikin dewe, Pak? Ibadah loh ya, bukan dunia nih. Ibadah kok gawe dewe, tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan dan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka batal, rusak. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amarana fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, kok dia bikin sendiri, maka amalan atau ibadah tersebut ditolak. Ibadah loh ya, bukan dunia, ibadah. Ibadah kayak apa? Contoh sholat. Ya, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Wah, akhirnya PDE kuat ya, PDE ngerasa kuat, sholat subuh petang rakaat. Diterima atau ditolak? Ditolak. Sebab Rasulullah nyontohkannya 2 rakaat sholat subuh ya. Nah kalau dia ngerasa kuat 4 rakaat, 8 rakaat ya ditolak. Atau duhur kekeselan akhirnya wis 2 rakaat wae, padahal yang diperintahkan 4 rakaat, ditolak juga. Nambah ditolak, ngurangi yo ditolak, fahuwa raddun dalam hal ibadah. Apalagi contohnya puasa. Puasa itu dari subuh sampai maghrib ya. Nah kok kemudian posone mung dari subuh sampai beduk. Wah, beduk ini berarti duhur ya. Ya. Itu biasanya ajaran. Coba sing wedo-wedo enek ra? Posone ngantek poso beduk. Poso beduk, mosok wis gede poso beduk ya. Nek dipakai ajaran gak apa-apa ya. Cah cilik-cilik itu
gak apa-apa, tinggal ajaran Pak. Ya. Ajaran ini ya setahun wae, mosok ajaran no pirang-pirang tahun beduk terus Pak repot ya. Anak TK itu nek orang tuane pinter loh ya. Nek orang tuane pinter ya, anak TK itu sudah bisa Pak puasa penuh Pak. Yang penting orang tuanya pinter ngerogoh atine. Wah, biasanya apa? Nek puasa penuh tak kei duit loh ya, tak kei hadiah loh ya. Nah, ini Masya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ibadah maka ndak boleh nambah, ndak boleh ngurangi. Wis manut sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan ibadah silahkan. Riyen boten wonten mic. Nah, sakniki wonten mic. Ini kan bukan ibadah, Pak. Ini dunia, boleh. Dulu ndak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Pesawat itu dunia, bukan ibadah. Boleh silahkan. Kalau dalam hal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan, silahkan manusia untuk bereksplorasi, berinovasi, kreatif dalam hal dunia. Tapi kalau dalam hal ibadah, nggak usah kreatif, nggak usah inovatif. Ya. Kalau dalam hal ibadah sudah apa yang Allah perintahkan dan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup itu. Ya, ati Allah wa atiur Rasul. Ya ini. Sebab terkadang zaman sekarang orang ini saking emosian, nggak bisa membedakan mana yang namanya ibadah, mana yang namanya dunia. Karena emosi ya, sampai-sampai mengatakan weh meke bid'ah, pesawat bid'ah, wawo bid'ah, ya Allah ya. Itu dalam hal dunia, nggak usah dibahas ya. Yang tidak boleh ditambah dan dikurang itu dalam hal ibadah, akidah, ibadah, saklek, nah, gitu. Yang ketiga, matinu khuluq, berakhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, untuk membaguskan akhlak, untuk ngajari seperti ini loh akhlak yang baik. Itu Nabi Muhammad. Maka tugas kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tentang akhlak ini penting. Akhlak itu apa toh ya? Akhlak itu ya tutur kata, kata-kata yang baik, ya, sikap yang baik gitu. Ya. Apalagi yang tinggal dinggilingan ini ngerasa banget ya. Dinggilingan ini wong angger ngomong mesti nganggo misuh kok ya. Nah, itu kan berarti akhlak yang tidak baik. Lah mulane remaja-remaja ini, adik-adik ini, anak-anak ini kita selamatkan Pak, supaya kemudian ojo sampai ngikut-ngikut orang tuanya yang jelek-jelek, jangan sampai kemudian ngikut lingkungannya yang jelek-jelek ya, supaya kemudian terselamatkan ya. Rasulullah bersabda apa? An aktsari ma yadkhulun nasal jannah, perkara apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Yang pertama adalah taqwallah, yang kedua husnul khuluq. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, yang kedua adalah berakhlak yang baik. Ya. Ini dua perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Ternyata diantaranya adalah akhlak yang baik, ya, tutur kata yang baik, sikap yang baik, sopan santun, punya tata krama, ya. Kalau akhlak baik sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, akhlak yang baik itu 4. Yang pertama, berkata yang baik atau diam, fal yakul khairan aw liyasmut.
Yang kedua apa? La taghdab, jangan marah, ojo sithik-sithik nesu. Yang ketiga, akhlak yang baik min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Walaupun boleh, tapi kalau nggak ada manfaatnya tinggalin. Apalagi yang haram harusnya lebih ditinggalin. Yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Yaitu apa? Memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Nek ora gelem dijiwit ojo jiwit, nek ora gelem dijotos ojo jotos. Jangan mengganggu orang lain, jangan nyakitin orang lain, jangan mendolimi orang lain. Itu akhlak yang mulia. 4 tadi. Yang pertama adalah berkata yang baik atau diam. Yang kedua, jangan mudah marah. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang keempat, mencintai atau memperlakukan orang lain sebagaimana mencintai atau memperlakukan diri sendiri. Yang keempat, qawiyul jism. Ya, qawiyul jism, qawiyul jismi. Maksudnya apa? Qawiyul jismi, memiliki jasmani atau fisik yang kuat. Mumpung jenom ya. Olahraga. Senengane Yan, senenganmu olahraga apa Yan? Bola, futsal, bal-balan. Oh, enggak apa-apa, bagus. Ya. Kenapa? Itu dalam rangka menguatkan fisik, menguatkan jasmani. Olahragamu apa senengane? Turu. Wah, turu olahraga ya. Ya. Restu. Terus sepak bola ya. Wis wong nomi akeh bal-balan ya, senengane bal-balan. Ya. Enggak apa-apa, ini dalam rangka untuk menguatkan fisik. Kenapa? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dhaif. Ternyata mukmin yang kuat, termasuk kuat fisiknya, itu lebih dicintai Allah, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah. Jadi ada nih sama-sama orang beriman, sama-sama ibadahnya bagus, sama-sama hafalan Qur'annya yo bagus. Tapi yang satu dia fisiknya kuat karena rajin olahraga, tapi yang satu lemah, rebahan tok ya, nggak olahraga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cinta yang ini nih, ini lebih baik, lebih dicintai Allah. Yang rajin olahraga, yang sehingga fisiknya kuat, ya, fisiknya kuat. Nabi Muhammad SAW itu kalau dibuka perutnya, maka perutnya beliau itu six pack. Wow, masya Allah ya, berat nih Pak Agung ya, berat nih ya. Nah kita kan one pack ini Pak, kita ini hanya 1 pack ya, blunding ini kan ini. Ya Rasulullah SAW itu six pack. Sampai di riwayat itu disebutkan bahwasannya perutnya Rasulullah itu seperti batu yang ditumpuk, kotak-kotak itu Pak, atau seperti kertas yang dilipat, kotak-kotak itu perutnya Rasulullah. Kemudian dadanya Rasulullah juga lebar, bidang. Beliau jalannya tegap. Jadi Rasulullah itu masya Allah ya. Kalau zaman sekarang itu namanya binaraga. Nah, kita kan binarangka ya. Rasulullah itu binaraga ya. Luar biasa. Enggak apa-apa teman-teman, nanti nek wis gede nge-gym. Tahu nge-gym ya? Fitness. So koyo dito kan awake gede dhuwur ya. Nge-gym ben dadi ya toh. Metekol. Oh, masya Allah. Atau jogging, lari-lari ya toh, lari-lari. Mosok lari-lari 10 meter wis semaput kan ya, wah wagu tuh ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Sebab apa? Kalau masa mudanya dia kuat, rajin olahraga, biasanya masa tuanya juga akan kuat, lebih kuat Pak. Kenapa? Rajin berolahraga, olah fisik. Atau mungkin kalau di sekolahnya ada bela diri, ikutlah bela diri, karate, taekwondo, ya, pencak silat, ya, macam-macam. Yang penting jangan ikut tenaga dalam, ya, apalagi tenaga dalam yang ada kesyirikannya, ada jinnya, ada syaitannya. Wah itu
repot, membahayakan ya. Membahayakan apa? Membahayakan akidah. Ayo olahraga ya, insyaallah. Apa langsung praktek bar mulai saka kene rasa nge-grab, melayu tekan gilingan kono. Long Mas tekan kono masuk IGD kabeh ya. Masyaallah. Yang kelima apa? Musaqqaful fikr, luas wawasannya. Luas wawasannya apa? Pinter. Kenapa pinter? Dia rajin menuntut ilmu, dia rajin belajar, semangat dalam bertolabul ilm. Sebab merupakan kewajiban. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ngaji kaya ngene iki hukumnya wajib ya. Ya, ngaji kaya ngene iki hukumnya wajib. Kaya wajibe salat fardu. Sebab ibadah itu akan bisa baik, akan bisa sempurna kita kerjakan kalau punya ilmu. Maka ilmu ini sebelum amal. Makanya al ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Ya. Sebelum ucapan dan amal itu harus punya ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, firmankan, yarfa'illahu alladziina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan dia juga berilmu. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang beriman, satunya iman biasa, sregep ngibadah, abid. Tapi yang satunya abid plus alim. Maka yang lebih derajatnya diangkat yang ini tadi, Pak, yang alim. Bukan sregep ngibadah tok, tapi juga dia ilmunya tinggi, ilmunya banyak, wawasannya luas. Itu yang lebih diangkat Allah. Makanya alim, abid ya, orang yang alim itu orang yang berilmu, dengan orang yang abid hanya orang ahli ibadah, itu derajatnya di sisi Allah jauh lebih mulia dan tinggi orang yang ibadah tapi juga dia punya ilmu, wawasannya luas, ilmunya luas. Makanya penting ngaji-ngaji koyok ngene iki ya. Ngaji-ngaji koyok ngene iki, masyaallah. Makanya kata bahwasanya pemuda itu intinya dua. Ya, pemuda itu intinya dua. Yang satu kuat takwanya, yang kedua kuat ilmunya. Mumpung masih muda, belajar sing semangat. Sombene nek wis tuwa, wis gampang lali. Ya, gampang lali. Mumpung masih muda, ingatannya masih kuat, ora patiyo akeh sing dipikir, butuhe ya masih dicukupi sama orang tua, maka manfaatkan itu untuk semangat belajar. Ini teman-teman somben cita-citanya ojo mau SMA. Nganti S1, nganti S2, nganti S3, ngono lho ya. Sampai tinggi pendidikannya. Ya. Loh, neng gilingan golek neng gilingan S1, S2 jarang loh ya. Nah, ini teman-teman coba di keluarga kalian sing kuliah kan ya jarang toh ya. Di keluarga kalian kan yang kuliah jarang. Malah kalian harus kuliah gitu loh ya. Lah duit itu duit itu tuh bisa dari beasiswa. Beasiswa itu dua, satu beasiswa prestasi, berarti apa? Akademiknya harus pinter. Atau yang kedua prestasi dalam hal olahraga. Basket sing tenanan sampai ikut kejuaraan. Mau bela diri sing tenanan sampai ikut kejuaraan dan menang. Melu kejuaraan gak menang ya padha wae. Tapi yo pertama kalah sih gak apa-apa, lakon menang carry ya toh. Nah, besoknya latihan terus. Ya itu ya. Jadi kalau akademiknya ndak mendukung, olahraganya, cari olahraganya nih. Futsal kah? Jangan hanya dipakai untuk mainan saja, tetapi apa? Latihan yang tenanan, main yang tenanan, sampai kemudian kalian menjadi ahlinya di situ, sampai nanti ikut kejuaraan, kejuaraan kota, provinsi, kejuaraan nasional, dan bahkan bisa sampai internasional. Itu nanti yakin kuliah gratis. Kalau juara 1 atau 2 atau 3 loh ya, kuliah gratis, beasiswa. Atau kalau tidak, pendidikan tadi ya, yang pertama.
Yang kedua olahraga, atau yang ketiga nek pengen dapat beasiswa apal Quran. Nah itu ya, apal Quran. Nek wis apal Quran, banyak sekolah, banyak kampus yang nerima gratis tis sampai selesai. Tapi niatnya ojo salah, niatnya menghafal Quran ben entuk beasiswa ya tetep ra mungkin hafal. Yakin saya tetep tidak mungkin hafal. Tapi nek niatnya tenanan mesti hafal. Lah beasiswa itu nanti sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalian yang masih muda ojo sampai cita-citane mau SMA. Minimal ya S1 ya. Nah, minimal S1. Walaupun itu bukan kunci kesuksesan, tetapi itu ada kebahagiaan tersendiri. Orang tua seneng, alah lele model kaya kowe iso kuliah to lele. Masya Allah, gak apa-apa ya. Masya Allah ya. Padake mereka ya. Masya Allah. Terus yang selanjutnya, yang keenam, mujahadatul linafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Sebab apa? Hawa nafsu ini akan selalu mengajak kepada ya, kejahatan. Innan nafsa la amaratim bisu. Yang namanya nafsu ini akan mengajak kepada kejahatan. Apalagi kalian muda ini nafsunya, godaan nafsunya tinggi. Wah, dari mana-mana ya, dari mana-mana. Maka maka Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang kepada siapa? Pemuda yang tidak tergerus atau tidak mengikuti hawa nafsunya, tapi dia berusaha untuk menjadi apa? Syabun nasa'a fi ibadatillah, syabun nasa'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh berkembang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kurang 3. Yang ketujuh, harisun ala waktihi, pandai menjaga waktu. Ya, ingat waktu itu cepat sekali. Makanya supaya tidak menjadi orang yang rugi, supaya menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses, innalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Beriman, kemudian waktu itu dipakai banyak amal soleh, kemudian saling menasihati kalau ada yang salah dinasihatin. Kemudian apa? Bersabar. Jaga waktunya. Al-waktu kasayf. Waktu itu ibarat pedang. Kalau tidak mampu memainkannya, maka lehermu sendiri yang akan kena pedangnya. Nah, gitu. Yang kedelapan, nafi'un li ghairi, bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, bermanfaat bagi orang lain. Nek temennya ada yang susah, dibantu, ditolong. Ini jiwa kursa, ya gitu ya. Masya Allah. Nek koncone nek sing ra ndidit ning sekolahan koncone ora disangoni amarga ora ndidit, wong tuane jajakne. Ya, jajakne. Ini bermanfaat untuk orang lain, insyaallah. Nek sing ra mudeng diajari pelajarane ben dheweke mudeng, aja pinter dhewe ben koncone ya melu pinter, ya. Bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang kesembilan, teratur dalam semua masalahnya, mulai kemudian bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Mas Dito tadi sudah saya tunjuk sebagai koordinator teman-teman ya. Kita belajar berorganisasi menjadi remaja gilingan mengaji ya. Insyaallah nanti mulai diatur, belajar berorganisasi, belajar untuk menunaikan amanah, belajar bertanggung jawab ya. Kemudian yang terakhir, qadirun 'alal kasbi, mempunyai kemampuan untuk berpenghasilan mandiri, ajar dodol ya. Mangkat sekolah karo nggawa panganan ra apa-apa, didol nggone karo kanca-kancane ya. Terus saya dulu SMP ya gitu, ada temen yang datang itu bawa donat, nanti didol ning nggon teman-teman dia pulang malah dapat bati ya toh. Atau jualan pulsa, repotnya jualan pulsa diutangi. utang sih sesuk gak bayar-bayar, bangkrut akhirnya. Ya, wis intine itu ya, belajar dodolan. Sekarang apalagi yang punya handphone, smartphone, Android, jangan hanya dipakai WA-an tok, aja dipakai YouTube-an tok, aja dipakai ngegame tok, ajar dodolan. Ya tonggomu sing dodol sapa ya, minta katalognya, minta fotonya, terus nanti teman-teman ikut masarke. Lu luar biasa, J6 nek iso duwe dhewe niku bangga ya, mandiri.
Dan itu yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup 10 dari apa yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan mendoakan para donatur muslimin yang sudah berkontribusi, mensupport, mendukung, berinfak, bersedekah acara kita pada malam hari ini. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini di Masjid Darul Ilmi PIP Ngentan dalam rangka untuk makan bersama, kemudian berbuka puasa dan juga bermajelis ilmu. Maka ya Allah, semoga Engkau senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, keistiqomahan di atas dinul Islam dan ketaatan kepadamu ya Allah. Engkau berikan kepada kami ya Allah sampai ajal kami ya Allah. Engkau akhirkan hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Engkau masukkan kami ke dalam surga Firdaus ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini ya Allah, maka semoga kembali Engkau kumpulkan di surgamu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Teriring doa teruntuk segenap pihak yang telah membantu, mensupport, mendukung, berinfak, bersedekah untuk terlaksananya agenda rutinan acara pada malam hari ini. Ya Allah, terima amal-amalnya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, berikanlah ganti dengan ganti yang lebih baik ya Allah dari apa yang telah dikeluarkannya ya Allah. Ya Allah, teriring doa untuk keluarga Bapak Krisna ya Allah, dan juga takmir Masjid Darul Ilmi Perumahan Pondok Indah Permengentan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan dan perlindungan kepada mereka ya Allah. Semoga ditetapkan iman dan Islamnya ya Allah, diistiqomahkan di atas dinul Islam dan ketaatan kepadanya ya Allah, kepadamu ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang kemudian istiqomah di atas ketaatan dan ibadah kepadanya, istiqomah di atas dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan dan memudahkan segala urusan-urusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat, keinginan, harapan dan cita-citanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan, karuniakan, jadikan keturunannya yang saleh dan salihah, berbakti kepada kedua orang tua, yang berkontribusi, yang bermanfaat untuk diri, keluarga, untuk umat, untuk negeri Indonesia ini, bangsa, dan untuk dinul Islam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan proses terapi Ananda Sangkana sehingga memberikan hasil yang terbaik, memberikan hasil yang membawa kebaikan fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan terapinya, semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan kesembuhan. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa wasyfi anta syafi la syifaa illa syifauk syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, teriring doa untuk Bapak Dwi Yatno dan Ananda Fiatar diberikan kesembuhan ya Allah, diangkat penyakitnya dan dapat beraktivitas kembali. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa washfi anta syafi la syifaa illa syifauk syifaan la yughadiru saqama. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, semoga Allah berikan kesembuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran. Semoga Allah jadikan ujian sakit ini sebagai penggugur dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, sehat wal afiat, sehat di atas ketaatan kepadanya, sehat di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa untuk almarhum Bapak Joharuddin Kahar dan juga almarhumah Ibu Mutia dan almarhum Bapak Sutresno Adi Darmojo. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala terangi kuburnya. Semoga Allah luaskan kuburnya, jadikan kuburnya sebagai sebagian dari taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala
terima dari setiap amal ibadah yang telah ia kerjakan di semasa hidupnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penghuni surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.